Rahayu, saudara-saudara sejawat Tosanaji Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Subriyadi dari JS Collection Grace Adi Channel Jakarta. Marilah kita awali tayangan ini dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kita berada pada tayangan 166. Tema yang saya bawakan adalah evolusi keris-keris keluarga Mpu Brojoguno. Pada saat ini saya akan review 5 pusoko saya, nomor 8158, nomor 8008, nomor 3875. Ini pusoko personal sehingga tidak ada di web. Kemudian pusoko nomor 8080 dan yang terakhir pusoko nomor 3505. Materi tentang evolusi keris-keris Brojoguno ini sebenarnya sudah saya siapkan jauh hari. Cuman menunggu urutan tayang baru kali ini siap untuk saya coba sampaikan. Ketika kita bicara tentang masalah Brojoguno, terlintas persepsi kita, ada Maduranya, ada Mataram akhirnya sehingga nampak Kartosuronya, ada Surakartonya. Saya pikir persepsi itu tidak salah. Karena menurut suatu catatan sejarah, Brojoguno itu memang berasal dari Madura, tepatnya di desa Wonoayu sana. Hijrah ke Mataram akhir berarti ada di Kartosuro pada saat era Amangkurat III. Berarti di situ Amangkurat III awalnya sih 1703. Itu perlu kita coba cermati agar kita melihat tayangannya menjadi runut dan sangat masuk akal untuk kita tangkap di nalar kita. Secara umum, keris-keris Brojoguno itu memang harus punya nilai lebih. Kalau tidak punya nilai lebih, bagaimana seseorang pengembara dari Madura menuju Surakarta atau Kartosuro, dia punya kesempatan untuk menjadi empu keraton kalau dia tidak punya suatu karya yang luar biasa. Diferensiasi yang umum yang kita tangkap bahwa keris-keris Brojoguno itu mengandung komponen baja yang lebih banyak. Makanya nggak heran konon ceritanya keris-keris Brojoguno itu bisa tembus baju-baju jirah untuk pertempuran. Di samping tentang secara umum tadi kita lihat ada banyak komponen bajanya, komponen khususnya karena ini adalah untuk menembus, ada komponen urusan tempurnya. Berarti di samping ada semacam komponen bajanya, secara bilah pun harus punya suatu kekokohan, sehingga butuh sorsoran yang sangat kokoh. Makanya itu akhirnya keluar suatu ciri khususnya, ya adalah bilahnya ngadal meteng. Adalah suatu yang logis. Kalau komponen bajanya banyak untuk semacam satu pertempuran, adalah suatu hal yang wajar. Penyangga sorsorannya harus kokoh sehingga kadal metengnya, wilahnya dianggap sebagai bentuk ngadal meteng. Jadi kalau kita bicara tentang masalah Brojoguno, walaupun dia punya suatu ciri umum dan ciri khususnya, namun mau tidak mau dia masuk dalam keluarga keris-keris Solo. Sehingga kalau kita belajar tentang keris Solo, ada dua hal yang umum. Yang pertama, bilahnya seperti godong puhung, sehingga terasa ada bangkean lebih kecil. Jadi kecil di sor-soran, membesar di atas, yaitu disebut dengan bilah godong puhung. Di samping itu secara panetes, di ujung atas keris itu adalah buntut tumo. Itulah dua hal umum ciri khas daripada keris-keris Kartosuro Solo. Nah, ketika melihat tentang keris Brojoguno, saya melihat tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Hasrinuksmo. Saya pikir dalam buku ensiklopedinya jelas dan secara nalar saya tangkap sangat masuk akal. Jadi
yang datang pada awal di Amangkurat III itu adalah yang disebut dengan Brojoguno, namun dikasih note Brojoguno pertama. Ada suatu catatan penting pada catatan Pak Bambang Hadrinuksmo. Di situ disebutkan bahwa panjang bilahnya itu di atas keris Mataram. Kalau kita paham keris Mataram itu dengan panjang bilah 36 sampai dengan 37, kalau lebih panjang ya berarti dia lebih panjang dari 37. Untuk Brojoguno I ini, dia berkarya dari Amangkurat III hingga PB2. Sehingga kalau diurut berapa lama dia berkarya, sekitar 46 tahun. Bukan dia lahir sampai meninggal 46 tahun. Berkaryanya di Mataram akhir hingga PB2 46 tahun. Masuk akal? Mungkin inilah kita mulai dengan review 8158. Ini semula sangat menjadi menarik. Ada seorang teman dekat saya sekaligus seorang legendaris sudah almarhum. Nggak tahu, dari dulu dia nawar keris ini aja. Namun karena dia tidak mau naik, ya akhirnya nggak terjadi pemaharan. Dan itu perjalanan dari Jakarta Semarang, Semarang Jakarta, nawarnya di angka itu saja. Sampai akhirnya saya jadi bertanya-tanya kenapa dia sangat tertarik dengan pusaka yang satu ini. Setelah saya lihat, keris ini telah lestari dengan panjang bilahnya adalah 38,5. Ternyata bentuknya sudah membentuk kadal meteng di bawahnya. Ketika lihat yang namanya pamornya itu sangat pandes, bahkan banyak akodiat-akodiatnya. Dan saya melihat sekilas seperti kayak wasuta. Namun saya melihat ada titik 21 tapi tidak konsisten. Kalau konsisten kita sebut sebagai udan mas, kalau tidak konsisten kita sebut sebagai udan mas tiban. Akhirnya setelah semakin memahami, izinkan saya menangguh keris tilam sari dengan panjang 38,5 ini dengan pamor udan mas tiban adalah eranya di PB Sepuh. Dan tangguh empunya adalah Brojoguno I karena memenuhi syarat panjang di atas keris Mataram. Secara pasikutan, keris-keris Brojoguno adalah benar-benar keris-keris yang keras, gagah, meyakinkan, dan kekar. Itulah pasikutan. Bahasa gampangnya pasikutan itu adalah kesan. Demikianlah tangguh Brojoguno I. Ini lebih luar biasa lagi karena rangkanya dari GG. Ketika lihat pamor Tejoginurung, ternyata panjangnya cuma 34,4. Panjangnya 34,4. Dan kadal metengnya jelas nampak. Menurut saya inilah tangguh empu Brojoguno II. Jadi kalau menurut saya penting untuk kita ngelihat, karena sebagian banyak orang itu meyakini bahwa pokoknya keris-keris Brojoguno di bawah 35, kalau di atas itu tidak asli. Menurut saya, keris yang banyak kita bicarakan, yang kita yakini Brojoguno itu sejatinya kita membahas keris Brojoguno II, yang dia ada pada era-era di mana ada PB akhir PB2 atau awal PB3 hingga PB4, sehingga dia berkarya hampir 60 tahun. Adalah sangat yang wajar ketika Brojoguno I mempunyai anak Brojoguno kedua. Pada saat Brojoguno I sudah menjadi sangat terkenal, wajar mulai keluarganya ikut serta. Pada era-era PB3 hingga PB5 itu mulai keluar empu yang sangat luar biasa
yang kita sebut dengan Empu Brojo Setiko. Ya, ketika sudah mulai mengikuti nama-nama dengan menggunakan Brojo, sangat diyakini itu adalah keluarga besar dari Brojoguno. Inilah Jalak Tilamsari, kemudian panjangnya 34,4, dan ini adalah ternyata jabungan. Saya tidak tertarik dengan mendak karena mendaknya kuningan, pengennya saya rubah. Kalau sudah handle-nya gigi, rangka gigi, saya ingin coba rubah dengan yang lebih bagus. Tapi ketika ini jabungan, saya jadi bertanya-tanya kenapa demikian. Ternyata konon banyak pusaka-pusaka keraton Solo, Surakarta, kebanyakan banyak yang dijabung. Banyak sekali timbul sesuatu pemikiran bahwa jangan-jangan jabung itu besinya putus. Jawab saya sederhana. Kalau yang dijabung keris Brojoguno, komponen bajanya banyak dan itu eranya baru, era nom-noman, sangat masuk akal bahwa dalamnya utuh, kecuali yang dijabung adalah keris Mojopahit ke atas. Jangan-jangan besinya putus. Sekali lagi, seperti apapun Tosanaji, jangan lepaskan nalar kita di dalam belajar Tosanaji. Kita masuk ke pembahasan ke Brojoguno 3. Setelah dari Brojoguno 1, kedua dibuat suatu perubahan ekstrim. Brojoguno 1 panjang di atas Mataram. Brojo kedua dibuat lebih pendek dari Mataram. Di Brojoguno ketiga itu lebih fokus untuk memperpanjang dari sisi bilahnya. Memperpanjang dari sisi gonjonya. Dan wetengan gonjonya otomatis ketika dipanjang, serasinya wetengan gonjonya juga jadi lebih besar. Ketika jadi lebih besar, otomatis di sor-soran ini membutuhkan yang disebut dengan bilah yang kadal meteng yang lebih besar. Lah, kalau ini sudah panjang, ini lebih besar, akan menjadi sangat elegan kalau bilah agak panjang. Sehingga saya tengarai pada Brojoguno 3, inilah era dengan ciri khas dasar tentang ngadal metengnya tetap tidak akan mengalami satu perubahan, tapi bilah menjadi lebih panjang. Dan akhirnya kembali ke bilah-bilah seera Mataram, sehingga pada panjang sekitar 36 sampai dengan 37. Pada saat era Brojoguno 3 ini, mulailah keluarga yang lain mulai berdatangan ke Solo. Pada saat itu di era PB5 mulai kita kenal ada empu yang sangat luar biasa, yaitu Empu Brojokaryo. Nah, keris 3875 ini maaf keris personal. Saya cuman sangat tersepona aja dengan suatu keris perdaringan kebak yang sangat mateng pamornya, tempaan lipatnya sangat mateng, dan di tengahnya itu ada adeknya, dan adeknya adek rambut. Sangat khas sekali saya melihat tentang keris-keris gaya Brojogunonya. Sehingga keris 3875 minta maaf kalau Anda lihat di website tidak ada. Keris ini adalah tilamsari dengan panjang 36,1 cm, perdaringan kebak adek tangguh Empu Brojoguno 3. Satu lagi keris 80. Ini panjangnya 37. Hebatnya ini adalah keris pedaringan kebak, tapi bonang renteng dibabar di atas pedaringan kebak. Melihat korosinya cukup tua, di era-era seera PB6, PB7 dengan panjang 37,
saya pun menangguh empunya adalah Brojoguno III. Kesuksesan seseorang akan menarik keluarga ke Solo. Demikian juga yang namanya Brojoguno. Makanya tak heran sampai dengan di era PB9 ada Brojo Setomo, sehingga membuat khasanah daripada keris Brojoguno menjadi lebih bervariasi. Adalah yang wajar bahwa keris Brojoguno tidak hanya lurus saja, melainkan juga ada luknya. Inilah dengan Rangkati Moho, otentik bawaan lama daripada bila ini, dan keluarlah ini adalah Jokowaru dengan pajang 36,7 pamor tejo kinurung. Kekhasan daripada keris ini adalah keris ini tidak hanya harus luknya kiri kanan kiri kanan kiri kanan, ternyata juga atas bawah, sehingga kalau dilihat lurus gini dia juga bergelombang. Sehingga hebat nyampu ini tidak hanya membuat suatu gelombang kanan kiri, tapi juga atas bawah, sehingga membuat yang namanya keris ini menjadi sangat luar biasa. Jadi kalau ini adalah PB9, izinkan saya menangguhnya. Ya, empunya adalah empu keluarga dari Brojoguno di era itu. Inilah Jokowaru. Jokowaru adalah pusoko untuk senantiasa agar kita senantiasa mencintai profesi yang kita geluti. Jokowaru dedikasinya ke sana. Apakah di PB9 kita layak sebut ini empunya Brojo Setomo? Saya tidak mengatakan itu. Cukup saya katakan ini empunya adalah empu Brojoguno family atau keluarga Brojoguno. Sehingga ketika kita melihat sesuatu tayangan yang saya sampaikan ini, timbul sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menjadi pro kontra. Loh, di Brojoguno kok kebanyakan tilam sari saja ya, kok nggak ada tilam upehnya? Sebenarnya jawabannya sangat singkat. Bedanya tilam upeh sama tilam sari adalah tilam upeh itu buang, tilam sari itu ada yang namanya tengahnya itu odo-odonya itu nimbul. Lah kalau sudah ngadal menteng ya nggak mungkin buweng. Ada suatu hal yang wajar kalau tanggul lurusnya dari keris Brojoguno, kalau nggak tilam sari ya jalak tilam sari. Terus pro kontra yang kedua, saya mendapatkan informasi kalau Brojoguno 1 itu, Brojoguno pokoknya itu mulai dari Amangkurat 3 sampai dengan PB4. Ya kalau kita bicara pokoknya semua jadi agak membingungkan. Karena dari Amangkurat tahun 1703 hingga PB4 berakhir itu bentang waktunya sekitar 120 tahun. Lah kita itu tidak pernah mendengar ada empu yang masa kerjanya jauh melebihi daripada si Supoanom atau Empu Kinom. Jadi menurut saya itu ada sosok Brojoguno II yang dihilangkan sehingga dia jadi panjang. Secara nalar pun juga tidak masuk. Kalau seperti tadi ada yang mengatakan Brojoguno kalau kerisnya di atas lebih panjang dari 35 cm pasti itu nggak asli. Kalau yang di atas 35 cm saya pastikan bukan Brojoguno II. Karena yang di bawah Brojoguno di bawah 36 keris Mataram itu adalah Brojoguno II. Jadi kalau saat ini semuanya diklaim bahwa keris Brojoguno itu harus panjangnya segitu, kalau menurut saya mari kita berpikir lebih luas lagi. Kalau Anda lebih suka dengan Brojoguno II ya sudahlah, karena keris itu uniknya lebih pendek dibandingkan dengan Brojoguno I dengan Brojoguno 3. Jadi disimpulkan menurut paparan Bapak Bambang Hadrinoksmo, keris Brojoguno I panjangnya di atas Mataram, Brojoguno III panjangnya di atas Brojoguno II, sementara Brojoguno II lebih ekstrim di bawah panjang Mataram, sehingga
saya melihat Brojogono 3 ingin mengembalikan ke 3637, yaitu Panjang Keris Mataram. Kenapa itu terjadi? Karena Brojogono 3 ingin memperpanjang Gonjo, otomatis indahnya menjadi yang namanya wetengan dari gonjonya itu menjadi lebih besar, otomatis dibutuhkan kadal meteng yang lebih tebal lagi. Lah kalau sudah gonjo lebih panjang, sangat indahnya kalau dibuat kerisnya menjadi lebih panjang dikit. Kalau gonjo lebih panjang, kerisnya tetap pendek, rasanya tidak indah kita lihat. Jadi semuanya itu sangat-sangat logis, saudara. Demikianlah yang saya bisa babar pada keris evolusi, keris-keris keluarga Brojogono. Tetap terakhir saya senantiasa menyampaikan, berkeris itu adalah merupakan suatu permainan olah rasa kita yang akhir dari cerita guna untuk menurunkan ego kita. Dua hal pokok ini jangan lupa, saudara. Karena ketika dua hal ini terlupakan, saya meyakini kita telah salah belajar bertosanaji. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapan lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Keris Brojogono 2 TOS dengan panjang 34,4. Nuwun.